Nona. Mangga. Cek. Mangga dibuka heula atuh. Oke, kembali lagi di acara kita yang sudah berabad-abad tidak muncul lagi ya. Di acara Ngabako Ngawangkong Ejeng Baran Cowboy. Asa aya naon gitu nya. Aya nu beda gitu pokona mah. Asa nama hostna keduaan teh udah. Heeh. Anu kamari kan baru geus gila. Sangat salah nama. Lain Mang ayeuna rek aya tamu. Oh ya kamu gimana ya? Pokona luar biasa ieu teh profesi nama malang melintang di di dunia per BO-an. BO. Aplikasi hejo atuh. Di perwarawisataan. Wirasuwasita. Dan kita langsung panggil, langsung kita tampilkan Kang Heri. Ada siapa? Om Bule yang sudah tidak asing lagi ya pokoknya mah. Om Bule mangga. Assalamualaikum. Halo. Sip. Penggeran deui. Kepegeran deui. Aman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat Om Bule dan mungkin dicukupkan sekian dari kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acan. Siap atuh nuhun pisan Om Bule. Aduh, tos ngerasakeun pisan ieu. Mohon ya. Alhamdulillah tos didongkapan seorang sosok misterius yang sudah melintang di dunia nyata dan juga di dunia gaib. Dunia uka. Oh, siap. Punya rambut gaib. Benar. Saya ikut dulu ya. Nah. Lebih ganteng kan? Anggrek sih. Om Bule sehat, Om Bule. Sehat. Alhamdulillah. Om Sigit. Emang iya nama asli teh Om Bule atau nama Nama aslinya Mas Stephen. Yang sangat bikin orang penasaran itu Om Bule itu nama aslinya apa? Stephen. Oh, berarti Stephen Teh alias Satpam. itu. Bukannya Staples. Itu mudah. Panas Step. Step. Jadi kira Stephen. Lamun motor mogok soal Stephen. Eta. Nama asli Stephen. Stephen. Om Bule Ya. serius Stephen atau aya deui kudu dipariksa KTP-na yuk. KTP. Sesuai KTP kan? KTP. Aya pengalaman lucu soalnya eta masalah di negara teh. Jadi bejakeun. Entong lah. Mau beja-beja bisa comel. Rahasia. Rahasia. Pokoknya mah eta ya. Jadi masih Masih. kena domba. Masih. Oh, masih. Oh, Masih. domba sok didodol tapi. Henteu. Dikumain. Ya, aya nama di Angon Hungkul. Bisa ya domba varian baru gitu. Ya penyakit. Eta COVID. Politron gitu. Nah. Gitu. Tapi pare masuk di Cebor anu di Belanda. Aya nama masih di Paraken. Di Paraken. Ini Om Bule, kita langsung ke topik aja ya. Karena durasi. Durasi. Soalnya ini udah lama kita nggak bikin acara podcast. Ini sekali bikin acara tengah malam habis closing. Iya. Jadi Sampai nunggu sahur ya. Wayahnya lah Om Bule jadi ditirisan dulu di sini. Wayah. Langsung ke topik. Ini Om Bule kita mau nanyain gimana aktivitas Om Bule sekarang, sibukannya apa ini. Kan sebelumnya di IO ya? Ya. Lebih sibuk di IO bersama sang istri kan? Yo teh nu Iwan. Oi, kita mau. Event organizer. Nah. Om Bule gimana sekilas tentang kegiatan Om Bule di Dunia pariwisata ya. Pariwisata. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit lagi pariwisata Indonesia ya. Karena kemarin sempat istirahat dulu sejenak karena kena COVID ya. Itu luar biasa sekali. Biasanya kegiatan tuh hampir full 1 bulan, sekarang dengan COVID sekarang juga full. Tapi fullnya di rumah. Wisata di rumah. Wisata di rumah ya. Aduh, wisata di rumah dan wisata toilet. Ya, bolak-balik kayak ke kamar, wisata toilet gitu ya. Yang penting mah wisata aja. Persis.
persis. Ya. Sama. Enggak, kan pagi-pagi ke Sydney, siang ke Hong Kong, malam Nah, Sabtu ya. Gantog ya. Om Bule, dari pertama Om Bule terjun ke dunia pariwisata itu tahun berapa atau pertama terjun aja gitu? Pertama terjun bebas apa terjun payung? Terjun payung. Pertama terjun ke dunia pariwisata itu tahun 2008 waktu itu ya. Jadi sebelum saya ke wisata dulu, awalnya itu bergerak di bidang outbound activity. Oh, udah sebelumnya tapi udah masih bidang wisata. Betul, kayak pasang flying fox tuh yang kemarin yang terpanjang di ini ya. Iya. Yang menggunakan tali rapia, flying fox itu nyali sana. Sama Ari. Saudara ya. Jadi 2010 itu baru fokus sampai sekarang di dunia pertulideran dan tour guide. 2010 mulai ke tour guide. Ya, 2010 sampai dengan sekarang. Berarti awal mah di outbound. Betul. Apa tuh outbound? Out itu di luar. Apa tuh? Bound itu kebon. Jadi bermain di luar kebon. Benar ya? Outnya kan luar. Bound itu kebon ya. Balan koboi. Jadi outbound teh boleh di kebon. Boleh di kebon. Outnya keluar. Outnya kebon. Ya, jadi luar catat kebon. itu. Jadi nyulik di kebun. Jika na admin micet gimana? Ada jalan kayak. Jadi kurang nyulik jeung nyanyi. Tiga hobi. Benar. Mendarah daging gitu nya. Apa sarua jeung kemarin sudah di koperasi. Jadi ketua koperasi. Apa tuh koperasi? Nah. Komunitas pecinta randa Indonesia. Woi. Abdi kieu oge QC. Abdi kieu oge QC. QC. Nam gitu tuh. Checking benarnya. Kebetulan ya kan ngomong keranda, saya orang Soreang ya. Sono karanda herang. Itu asal menang kamari atau mas? Karek bagi kamarinya. Nah, kepanjangan Soreang teh kapagi kamari karek kamari. Bener, karek kamari ya. Ke live dina TikTok. Sono karanda herang. Bener tah. Soreang teh jadi boboinya sono Karanda herang. herang. Da terbaik mah kudu apa sejarah aduh. Ya. Bener. Tapi aya nama abdi ngarangkap jeung ketua ragaji. Randa boga anak hiji. Agul. Anjir. Agul. Eta teh curhat. Buat telur. Kemarin anu dua cenah anu hiji terus head tunggal itu agul tiap itu gitu. Itu kan sok tanya, "Itu budak sa lain teman." Gimana anu anyar budak. Nah, jadi Om Willy dari 2010 sampai sekarang itu apa? Salah nanya ya. Balik. Nah, Om Bule berarti otomatis lah ayeuna 2010 mulai sibuk mulai menggeluti apa tadi? Event ya. Jadi agent. Agent naon? Agent Pohon. Agent travel lah gitu. Enggak. Jadi gini, kalau di kita itu di pariwisata itu ada beberapa bagiannya. Kalau misalkan ada sebagai owner dari tour and travel, lalu juga penyambung dan sebagai tour leader ataupun tour guide, itu harus punya komitmen di salah satunya. Jadi kalau misalkan tidak boleh merangkap, kalau misalkan yang punya travel ya travel, kalau kita konsisten di dunia tour leader, jadi khusus untuk tour aja. Jadi kita tidak jualan paket atau segala macam. Jadi kita hanya menerima job desk dari travel agent. Dari lebih ke bawa wisatawan. Ya, jadi sebagai ujung tombaknya lah. Misalkan Kang Willy punya travel, Cowboy Cipelah misalkan ya. Misalkan mau jalan-jalan ke Hong Kong gitu kan. Nah, saya yang eksekusi di lapangan. Jadi karena backgroundnya, basicnya dulu di outbound ya, lebih banyak, lebih fokus ke memberikan servis ke tamu kan. Betul. Jadi otomatis lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh wisatawan. Wah, luar biasa. Terus dah tuh Lila tuh 2010. Saya mah udah bisa di luar tuh. 2010. 2008. Di IO. Di
supervisor, baru 2010 sampai sekarang di leader. Freelance. Pengalaman. Nah, sih rek ngomongna urang teh iya, boleh jadi pengalaman nu enak sareng nu teu enakna, lamun teu enak mah otomatis bikin ka ucing lah. Ya. Ieu mah nya nu enak nu teu enakna kumaha tah pengalaman manis Suka duka lah ya, suka duka di selama di lapangan. Itu mah udah makanan lah ya. Nah, justru itu bagaimana cara minimalisir ya biar tidak dicarikan ke tamu ya, justru harus tamu tuh suka sama kita. Barangkali ada kisi-kisinya buat para kupet. Kisi-kisinya intinya satu kata aja, service excellent aja ya. Tepuk tangan dulu dong. Apa sih eta service excellent tenang? Silent service di silent gitu. Sepi. Gitu, kisi-kisi. Ayalah suka duka nama pastinya. Banyak Kang, banyak sekali ya suka dukanya. Nah, karena banyak teman-teman di pelaku pariwisata khususnya yang kena terdampak, mungkin bukan hanya di pariwisata aja ya. Hampir semua sektor itu kena dampaknya dengan COVID-19 ini. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya COVID itu penjualan meningkat. Oh betul, Penjualan meningkat. Jual beli meningkat. Alih profesi. Alih profesi meningkat. Profesi. Iya betul ya, Saya meningkat. nggak jual motor. Keluarnya saya waktu ngomong Saya ngejualan dia wajikan dipulangkan. Aduh, sempat alih profesi. sempat ada profesi ya, bahkan tadi jualan juga, terus jualan buah pernah untuk menyambung hidup. Karena kan rekan-rekan ada juga yang jual makan apa segala macam, baju apalah macam. Saya lihat potensi karena saya juga asli daerah dari Ciwidey ya. Lihat potensi waktu itu lagi musim-musimnya lockdown yang pertama. Ketika PSBB, ketika orang tidak bisa keluar ya, tidak bisa ke pasar. Nah, itu kenapa kita tidak jadikan sebagai peluang. Ya, makanya di situ kita lihat peluangnya, oh, itu bisa keluar gimana gitu kan. Kita coba untuk misalkan ya di sesama teman-teman di WhatsApp grup apa segala macam menawarkan barangan kita. Diantar juga sama kita. Alhamdulillah berjalan dengan 4 bulan lah bisa menyambung hidup. Lalu lanjut lagi setelah jualan buah, karena saya dari dulu senang dengan bela diri Muay Thai. Nah, ada yang nawarin untuk buka Muay Thai ya. Jadi Oh gitu, sambil belajar, sambil jadi coaching. Apa jadi itu buka? Ya, sasana. Karena Muay Thai. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan. Ini mau tanya. Enggak Muay Thai di WC saya. Ini Diceritain. Om boleh yang ditanyain ini selama itu bawa wisatawan itu dari mana ke mana atau sampai ke luar negeri atau jangkauannya sampai sejauh mana atau? Jadi sebenarnya ada beberapa apa namanya itu kan ada kayak ini ada domestik sama internasional. Nah kalau saya itu khususnya di bidang domestik sebenarnya. Kalau domestik itu lebih ke mencakup wilayah Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pergi ke luar negeri. Jadi masih ada beberapa ya tergantung dari travel agentnya, karena kan saya juga tergabung di beberapa organisasi pariwisata. Ada asosiasi juga. Ada asosiasi juga, betul. Oh, Kebetulan juga ada keluarga saya nanti ada rombongan banyak. Pengennya ke luar negeri, ke Garut. Nah, luar negeri kita bener. Garut ya. Apa nah? Kayak kemarin saya baru healing dari Singaparna. Ya. Singapura saya. Oh. baru pulang dari Singapura. Singapura anu gambar buaya eta nu patung buaya. Lain. Singa utah itu. Singa TikTok. Itu dalam rangka ini juga. Dalam rangka bawa wisatawan juga. Aya tamah heueur ya memang gua. Singapura sore. Pengalaman Om Bule paling berkesan bawa wisatawan itu paling berkesan selama Om Bule dari dari 2010 pas sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ada atau enggak ada? Ada lah banyak. Rata-rata berkesan semua sih. Berkesan semua. Karena rata-rata hampir semua daerah yang belum saya kunjungi. Tapi jodoh Mas. Hah? Jodoh.
Aduh, saja. Tong ayeuna. Tong ayeuna. Tapi banyak untuk kemungkinan lah kalau misalkan kita di dunia entertain ataupun di dunia pertravelingan untuk masalah jodoh mah daet pisan pokoknya mah. Boleh WA. Aman. Aman. Jadi uniknya gini, Mas Sigit, jadi Om Bule itu satu profesi di rumah itu antara Om Bule sama sang istri sama-sama di IO. Ini baru tahu kayaknya. Nah, kumaha eta? Nah, eta Om Bule carana cara ngebagi Ngebagi adil. ngebagi waktu nanya. Kan biasanya tadi kan bilang nak jodoh mah daet. Nah, tadi kan karena profesi ya, terus sama-sama di IO tapi beda apa sih? Beda Om Bule beda nggak satu ini ya, nggak satu perusahaan lah gitu. Jadi kegiatannya nggak bareng. Kadang-kadang tadi kan sempat sampai nangis ketemu cuman papasan aja, itu juga nggak ketemu gitu. Nah itu pernah kejadian waktu itu lagi tour itu lagi apa namanya, dan itu lagi banyak-banyaknya hampir 2 bulan lah. Jadi terus pulang ke rumah itu hanya bawa pakaian bersih, simpan balik kantor, berangkat lagi. Kadang saya pulang istri udah nggak ada ya. Istri pulang saya juga lagi di jalan. Nah, pernah saya lagi mau ke Yogyakarta, istri baru pulang di Jogja, Kopasan. Kita kan selalu apa namanya share live location ya. Aduh, papa lewat itu hanya menyapa pakai besungguh, papap gitu ya. Gitu unggul, telawat. Aduh. Kebayang sonona. Bebeb. Kebayang sonona pas pagi. Pokoknya mah. Istri bayangin bukan namanya. Gitu tah. Ya pasti ngatur waktunya luar biasanya. Ya. Jadi kan buat keluarga juga ya. Terus hebat sih. Dengan profesi yang gimana ya, jadi betul-betul butuh kepercayaan, saling percaya. Betul nggak? Betul. Itu yang di belakang betul nggak? Percaya nomor 1 lah intinya mah ya. Meskipun kita hidup di jalan ya, jarang ketemu, tapi kepercayaan tetap nomor 1. I love you pokoknya Mam. Kalau nggak gitu bisa rungkat. Bisa rungkat. Ada kasih nirang. Anu atos kan gitu. Masih atau enggak? Masih. Masih. Ya berikan ini. Jadi menjalin hubungan dengan yang sangat elegan, sangat profesional. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, guys. Boleh? Ya. Mungkin ini masih durasi masih. Sama. Ini saran. Jadi kan Om Bule lebih ini nih. Kalau misalkan ini kan Kobe Cipela kan salah satu kafe yang ada di lokasi wisata. Kemudian di sini kan memang lingkungan wisata lah, ada beberapa tempat wisata. Ini masukan untuk para pengelola wisata. Kalau untuk yang lebih dibutuhkan untuk para wisatawan itu apa? Maksudnya saran masukan buat untuk para pengelola wisata. Oke, jadi untuk pertama ya sebenarnya yang paling dicari itu pariwisata adalah wisata toilet. Wisata toilet, betul. Karena orang yang baru pertama udah perjalanan jauh, ketika berhenti parkir bis, Om, toilet sebelah mana? Gitu kan? Nah, itu harus bertanya juga. Lalu yang keduanya, ini masih menjadi salah satu PR buat para pelaku wisata, dan juga buat pemangku daerah tentunya. Jadi diharapkan yang menjadi salah satu kelak kesuk kita itu selama di perjalanan ya ataupun di wisata itu adalah para kayak pertama itu kayak parkiran lah ya, standar lah ya, karena masih ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan lahan parkir dengan parkir yang di luar tidak wajar lah gitu kan. Kayak kemarin waktu kejadian di Lembang saya sempat bentrok juga dengan parkir liar yang ada di kawasan sana dan sudah ditanggapi oleh pihak terkait, alhamdulillah ya, itu menjadikan dampak positif. Lalu juga untuk para pengamen khususnya yang mesti jalanan lebih tertibkan lagi lah gitu kan. Bukannya kita memutus orang untuk mencari rezeki ya, betul. cuman lebih ditertibkan.
gitu. Posisikan Karena tidak semua tamu itu ada yang bisa menerima dengan ada juga yang adalah kejadian seperti itulah. Karena intinya banyak oknum yang tidak yang memanfaatkan situasi. Betul. Gitu. Oke, berarti itu ya masukan dari Om Bule ini luar biasa karena Om Bule ini memang udah berpengalaman membawa wisatawan dan kadang keluhan komplain dari itu teh. Soalnya langsung ke tour guide ya. Jadi kebanyakan ini dari para pengelola wisata itu diantaranya mungkin parkirnya, terus toiletnya, kebersihannya, ditertibkan juga kayak pengamen atau pedagang asokan gimana pengaruh juga sama. Intinya bukan nggak boleh tapi lebih ditertibkan seperti itu ya. Oke, siap. Mungkin lebih indahnya kayak di beberapa objek ketika kita bekerja kayak daerah misalkan sebetulnya Yogyakarta lah itu kan ada beberapa stand khusus buat para pengamen gitu kan, itu lebih enak sebenarnya daripada harus masuk ke dalam dengan memaksa-maksa. Betul. Soalnya kita kalau misalkan lagi ngumpul nggak sering sih ngumpul, ada yang ngamen kan tiba-tiba disuruh. Udah manggung di sini kan gitu. Gitu, betul pisan ya. Om Bule makasih banyak ini. Terus ada beberapa itu Kang Sigit ada yang ditanyakan lagi? Mas. Enggak. Tunduk sih. Pundukan, sudah ajak ngobrol. Oke, terima kasih buat Om Bule, pokoknya the best. Dan saya Sigit Herdian bersama rekan saya Willy. Udah. Willy aja. Willy. Om Bule, makasih banyak ya udah malam-malam ini. Oke. Dan untuk terakhir kita kembalikan ke musisi kita, ada The Copy. Oke, Om Bule. Atur nuhun pisan. Teguh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.